Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita semuanya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal. Yang kurang sehat mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat besar mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya mantu mudah-mudahan cepat punya menantu. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan cepat diberikan keturunan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa memperpanjang kalam, yuk kita mulai taklim kita. Seperti biasa, saya informasikan bahwa saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan. Sudah banyak materi yang saya upload, lebih dari 400 video dalam bentuk PowerPoint seperti ini kebanyakan. Channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Misalnya kita mau mencari sebuah tema, perbedaan akidah, iman, tauhid, enter, akan kelihatan dia. Apa itu akidah? Akidah itu untuk orang muslim, iman itu untuk orang mukmin, tauhid itu untuk orang muttaqin. Di situ dijelaskan. Silakan berkunjung ya. Apa aja temanya yang terlintas dalam pikiran kita. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga itu menjadi sedekah jariah buat kita semua. Baik. Keutamaan orang yang beriman dan orang yang berilmu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi tolak ukur seseorang itu di sisi Allah itu bukan berdasarkan harta, tidak berdasarkan jabatan, tidak berdasarkan yang lain-lain, kecuali hanya berdasarkan iman dan ilmu. Itu tolak ukurnya. Nah, oleh karena itu, ayo kita tingkatkan ilmu kita tingkatkan iman kita. Salah satunya hadir di majelis ilmi seperti saat ini. Gitu. Iya, enggak lama kok. Enggak sampai zuhur kita ngaji. Udah itu nanti setelah pengajian kita salat suruk dapat pahala haji dan umroh. Habis salat suruk sarapan dah. Ada enggak sarapannya, Bu? Ada Pak ya? Kurang enak apa? Tuh, masjidnya dingin. Karpetnya empuk. Imamnya serasa di Madinah. Kurang apa coba? Kalau enggak mau datang juga, sungguh terlalu. Oke ya, mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal. Tema kita adalah tentang terapi ikhlas. Iya. Kita berada di Masjid Al-Ikhlas. Tapi enggak tahu terapi ikhlas. Cemana itu? Ikhlas ini mudah diucapkan, berat untuk dilakukan,
kalau belum tahu terapinya. Tapi kalau udah tahu, oh begitunya. Kalau udah tahu, Bu. Kalau belum tahu, berat. Nah, oleh karena itu, yuk kita mengkaji. Ya, alhamdulillah. Silakan jamaah kita ya dari masjid lain habis salat subuh di sana lanjut kemari. Alhamdulillah. Silakan. Yuk kita mulai kaji ya. Tentang terapi ikhlas. Jadi selama ini kan kalau terapi itu kan lebih kepada penyakit fisik ya. Ya, terapi jantung sehat begitu ya. Sering kita dengar. Waalaikumsalam. Terapi supaya sembuh dari penyakit stroke. Nah, ini terapi ikhlas. Non fisik. Nah, bagaimana itu Ustaz? Mari kita lihat. Apakah sebenarnya ikhlas itu? Ini dulu. Kalau tidak mengerti tentang ikhlas, ya pengertian ikhlas dia tidak mengerti, ya nggak bisa ikhlas. Apalagi kalau salah faham. Banyak loh orang yang salah faham tentang ikhlas. Nah, bagaimana Ustadz salah fahamnya? Contohnya ini, ada orang rajin salat ke masjid, salat Jumat. Begitu pulang salat Jumat, sendalnya hilang. Sendalnya mahal. Sepatunya hilang. Mahal. Sedih kawan tuh. Kok di masjid tempat ibadah kok ada maling ya? Gitu. Namanya maling itu di mana-mana, Pak. Makanya ada istilah di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Memang begitu. Ketika Rasulullah dakwah itu di tenda-tenda Madinah, di tenda-tenda Mina itu, waktu musim hajian, ya, waktu Nabi masih di Mekah, itu kan orang Yahudi Nasrani, ya itu sudah berhaji juga model mereka. Masuk Nabi ke tenda-tenda itu. Nabi keluar, masuk Abu Jahal. Dirusak lagi tuh. Nah, jadi sedih kawan tuh, kok bisa hilang lah sendalku. Baru sekali ku pakai itu kemarin. Lupa ku bawa ke masjid. Biasanya kalau ke masjid itu pakai sendal jepit yang udah tipis. Tapi aku lupa kemarin ku pakai, hilang pula. Kawannya bilang, udahlah ikhlaskan aja, salah. Itu gak benar itu. Yang kedua, duit kita diutang orang 2 juta. Janjinya sebulan. Udah pas sebulan kita tanya, macam mana Pak utang Bapak itu? Punya utang rupanya aku ya. Pura-pura lupa dia. Nah, udah itu minta waktu seminggu. Udah seminggu. Kita tagih juga. Macam mana Pak? Apa kata dia? Alah, baru 2 juta repot kali pun kau. Mak, duit kita kayak pengemis kita dibikinnya. Ada nggak kira-kira gitu? Mana orangnya? Banyak. Udah capek kita minta. Ada kawan bilang, udahlah ikhlaskan aja. Salah. Salah itu begitu. Ada orang meninggal, salah seorang keluarganya, nangislah dia. Sedih kali lah. Kawannya bilang, udah ikhlaskan aja orang tuamu. Salah. Kan banyak begitu di masyarakat. Lalu Ustadz, kalau yang kayak begini, apalah ucapannya Ustadz? Nah, ucapan yang benar adalah yang sabar ya. Semoga nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu ucapannya. Yang sabar ya. Semoga Allah nanti
akan mengganti dengan yang lebih baik. Satu. Yang kedua, ucapan kita, sandalmu yang hilang itu, sepatumu yang hilang itu, duitmu yang nggak dibayar itu, nanti di akhirat tetap menjadi milikmu. Makanya kalau uang kita diutang orang 2 juta, ditagih galakan dia, nggak ada mau bayar, di WA. Baiklah, mulai sekarang aku nggak akan minta lagi, tapi nanti di akhirat akan saya tuntut Anda. Itu yang betul. Ini serius ini. Bukan diikhlaskan, salah. Kenapa Ustadz? Kok kejam banget? Kita tidak kejam karena kita yakin adanya yaumul hisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Gitu, ada yaumul hisab. Saya tidak akan minta di dunia ini, nanti di akhirat saya minta. Kenapa? Yakin saya ada hari pengadilan. Begitu juga MBG. Ntar di akhirat, wah ngeri lah. Tuh, gitu. Juga Allah berfirman, ya bahwa Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Nah, ini supaya apa? Supaya nggak sembarangan ngambil sepatu kawan lagi di masjid. Supaya nggak sembarangan ngutang. Ngutang itu kan manis sekali mulutnya, Pak. Betul ya? Betul nggak, Bu? Manis sekali mulutnya. Ku minta uang yang ku pinjamkan. Kan lagu-lagunya gitu. Dia pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa. Pura-pura sibuk dia. Nah, itulah. Jadi nggak boleh ikhlas. Udah saya maafkan, salah. Allah itu maha pengampun, betul memang. Tapi bagi orang yang mau minta ampun selama hidup, kalau dia tidak taubat sampai mati, Allah siapkan neraka. Bukan kejam, bukan. Itu bentuk adilnya Allah. Begitupun kita tagih dia, nggak ada niat mau bayar. Tapi dia umroh tiap bulan. Utang tak bayar, umroh berangkat. Umroh hukumnya sunnah, hutang hukumnya wajib. Macam mana pula kau itu? Nah itu ya. Juga nih, nanti di akhirat mereka itu termasuk orang yang bangkrut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa yang bangkrut itu dari umatku? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham atau uang dan tidak pula memiliki harta atau barang. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa, telah mencaci atau menghina si ini, menuduh si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Maka kebaikannya diberikan kepada orang yang dari si ini tadi. Jika amal kebaikannya telah habis sebelum seluruh urusan tuntutannya selesai, maka dosa-dosa orang yang dizoliminya itu diambil dan timpakan kepadanya, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi nanti ada orang bawa pahala begini, tiba-tiba orang nuntut, tar dulu mas, dulu dunia kamu telah mencaci saya, sekarang saya minta. Bagaimana? Minta pahala kamu, dikasih pahala. Masih datang, ditanti lagi, datang semua, habis pahalanya, masih datang orang. Mas, jangan kemana-mana mas. Kenapa? Dulu kita satu masjid di Al-Ikhlas. Terus kata Ustadz, buang yang buruk, ambil yang bagus. Sendal kamu sudah buruk, kamu buang. Kamu ambil yang bagus, itu sendal saya. Mari.
Wah, macam mana ini? Nggak ada sendal, apapun pahala, nggak ada pahala. Kata Allah, lemparkan dosamu kepada dia. Kita kasih dosa dia sama dia. Datang orang ngasih dosa, apalagi dosa MBG. Makin banyak dia. Itulah bangkrutlah dia. Kenapa? Tidak diselesaikan di muka bumi. Tuh, semua itu kalau mau mereka menyelesaikan, datang sama saya. Selesai itu. Itu. Ada caranya, ada teori, ada terapinya dia. Gitu caranya. Nah, selesaikan. Jangan dibawa mati, bangkrut. Makanya kita itu nggak boleh diikhlaskan salah. Sudah, nanti di akhirat saya tuntut Anda. Begitu. Saya banyak uang saya itu diutang orang. Manis sekali mulutnya. Galakan dia, lupa pula dimatikan nomor HP, diblokir nomor kita. Udah nggak apa-apa, senyum aja kita. Nanti di akhirat ada urusan gitu. Gitu caranya, bukan dendam, bukan. Karena kita yakin adanya yaumul hisab ini. Kayaknya nampak saya tengok ini wajahnya wajah uang yang diutang orang semua ini. Iya, bukan yang berutang, bukan yang diutang orang. Nah, nampak kelihatan itu di scan. Oke ya, jadi jangan salah pengertian ya. Jadi ikhlaskan aja bukan benar itu. Yang sabar ya, gitu yang benar. Nah kalau gitu Ustadz, apa ikhlas itu? Ini baru masuk kita. Kita di masjid ikhlas, tak tahu ikhlas kan kacau itu. Jadi ikhlas itu asal katanya kholaso ditambah hamzah menjadi akhlaso, ikhlisu, ikhlason, artinya memurnikan setelah tadinya ternodai yang bersifat batiniah. Beda dengan an-nazofah minal iman, at-tuhuru minal iman, ini kebersihan yang sifatnya zohir. An-nazofah bersih, zohir. At-tuhur bersih, zohir. Al-ikhlas bersih, batin. Nah, itu pengertiannya al-ikhlas. Memurnikan, membersihkan yang bersifat batin, yaitu pikiran dan perasaan. Itulah namanya jiwa. Ya, sudah kita kaji bulan lalu. Beda dengan ruh. Kalau ruh itu nurani yang paling dalam dan itu suci, murni. Tapi kalau jiwa ada yang kotor. Nah, jiwa yang kotor inilah yang harus kita bersihkan. Pikiran dan perasaan. Yang ada di akal, ada di kolbu. Nah, oleh karena itu, ikhlas itu ada dalam dua tempat. Yang pertama, ikhlas dalam akidah. Nanti yang kedua, ikhlas dalam ibadah. Jadi ikhlas dalam akidah dulu. Artinya, bersih akidah kita dari apa? Dari segala macam bentuk kesyirikan. Nih, perhatikan. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrikin di kota Mekah, Madinah waktu itu, secara rububiyah mereka beriman, tapi secara uluhiyah mereka tidak beriman. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur, itu rububiyah. Kalau uluhiyah itu sesembahan, ilahin nas, yang disembah manusia. Baru nanti yang ketiga asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Nama Allah itu satu, Allah. Sifatnya 99. Gitu. Nih ayatnya surah Yunus ayat 31. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan?
Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur urusan segala urusan? Maka mereka Yahudi, Nasrani, musyrikin, mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Tidak menyembah Allah. Jadi orang-orang musyrik dulu yang menggantungkan patung-patung di sisi Ka'bah, ditanya, kalian itu menyembah, kalian itu meyakini nggak ada Tuhan yang memberi rezeki? Ada. Siapa? Allah. Terus kenapa patung kalian taruh? Ini cuman perantara. Itu kata mereka. Cuman perantaranya ini. Tapi tujuan kami kepada Allah. Begitu mereka. Orang Yahudi, Nasrani juga begitu. Kami tawaf di sini, ini tujuan kepada Allah. Secara rububiyah, mereka yakin itu. Nah, tetapi secara uluhiyah, menyembah, tidak mau mereka mengikuti yang diajarkan Rasulullah. Juga disebutkan dalam sebuah ayat. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Juga dalam firman yang lain. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi setelah matinya. Pasti mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Maksudnya, secara rububiyah mereka percaya, tapi secara uluhiyah mereka tidak yakin, tidak menyembah. Nah, dalam keadaan seperti inilah mereka disebut dengan akidahnya itu belum ikhlas, masih kotor karena bercampur dengan keyakinan terhadap Tuhan yang lain. Di zaman sekarang pun banyak orang Islam. Dia sholat, dia puasa, dia pergi umroh, haji, tapi ketika dagangannya pengen laris, dia pergi ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari, Gunung Kawi, ya itu dia, ke Gunung Pamijahan, kemana lagi itu, gitu ya, tuh gitu. Nah, itu berarti akidahnya belum murni, masih terkontaminasi. Makanya Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebut surah Al-Ikhlas, tapi kan Ustadz tidak ada kata-kata ikhlas. Tuh. Kan nggak ada kata-kata ikhlasnya di situ. Kok dikatakan surah Al-Ikhlas? Kenapa? Karena kandungannya itu memurnikan akidah. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang esa, satu, tunggal, tidak banyak seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik. Tuhan orang musyrik ketika itu sebanyak 365 Tuhan. Satu hari satu Tuhan, diganti-ganti sama mereka. Digantungkan di sisi Ka'bah itu. Nah, datang konsep ya, surah Al-Ikhlas. Allah adalah Tuhan yang tempat menggantungkan kepadanya, tidak kepada yang lain-lain. Menggantungkan harapan kepada Allah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang Nasrani mengatakan Yesus anak Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Islam datang, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itulah namanya membersihkan, memurnikan. Maka dikatakan surah Al-Ikhlas. Jadi bersih, murni akidah dari segala macam bentuk kesyirikan. Nah, terapinya macam mana Ustadz? Nah, ini dia terapinya yang dilakukan oleh Nabi dan harus kita contoh. Pertama, bersihkan segala macam bentuk syirik dari pikiran dan perasaan.
dari akal dan kolbu. Setelah bersih baru dimasukkan tauhid. Gitu caranya. Ya, dibersihkan dulu la ilaha illallah dengan menerapkan teori nafi isbat. La ilaha itu nafi, mengosongkan. Illallah itu isbat, isinya hanya Allah. Nah, ini dia. Ya, jadi terapinya itu dengan menerapkan zikir tahlil. Itulah dia teorinya, namanya nafi isbat. Ya, membersihkan, memasukkan. Makanya Rasulullah memerintahkan dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qalu aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharulah iman kalian, jiwa kalian. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Nabi bersabda, perbanyak zikir tahlil la ilaha illallah. Tuh, perbanyak kata Nabi. Tapi dengan cara yang betul. Nanti caranya saya kasih tahu. Nah, disebutkan dalam hadis, setidak-tidaknya habis subuh atau sebelum subuh tadi, cuman 4 menit zikir 100 itu, Pak. Kalau kita udah bisa. Nggak sampai 5 menit, 5 menit lah taruh. Ya. Disebutkan hadisnya ini. Barang siapa ketika setiap selesai sholat subuh bertasbih subhanallah 100 kali dan bertahlil la ilaha illallah 100 kali, maka dosa-dosa akan diampuni walaupun sebanyak laksana buih di lautan. Tuh. Kalau enggak sempat karena ada pengajian sebagainya, nanti waktu duha dikodo dia. Kata ulama, ini kan habis subuh, dikiaskan. Habis zuhur 100, habis asar, berarti sehari semalam 500. Yuk coba kita hitung yuk. Nih, 100 kali 5, itulah namanya sehari semalam. 500 berarti. 500 kali 365, itulah setahun. Maka jumlahnya 182.500. Dikali 10 tahun, ya, maka dia 1.825.000. Kalau dari sekarang sampai 10 tahun ke depan, kalau nyampe umur kita. Apalagi yang sudah bermutu, kita ini bermutu, tahu nggak bermutu? Bermuka tua. Coba. Kalau dihitung ke belakang, ada nggak zikir kita segitu? Jauh. Nggak ada. Padahal disuruh perbanyak zikir. Makanya suruh ngitung dulu kalau kita itu untuk orang awam. Dihitung. Subhanallah, subhanallah 33 kan dihitung itu. Ini juga disuruh hitung 100. Nah, makanya coba sekarang ditambah. Jangan hanya 500 sehari semalam. 1000 bila perlu, 2000. Habis sholat tahajud, sebelum sholat tahajud, cari waktu 15 menit. Lumayan itu 15 menit. Zikir tahlil dia. Nah, ini. Karena kan kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, surga jaminannya. Yang bisa ngucap ketika mau mati adalah orang yang sering zikir. Kalau nggak pernah zikir nggak bisa. Karena orang mati itu ketika mau mati tergantung ucapan dia sehari-hari. Mana yang lebih banyak. Kalau dia sering ngomel, Bu, sering ngomel, waktu mau mati mel mati dia. Kurangilah ngomel. Yang sering main kartu di pos RW, mampus lo, nanti mau mati mampus lo, begitu dia. Nggak percaya tunggu aja. Kalau nggak taubat. Oke. Kalau begitu Ustadz macam mana riadohnya? Ini perhatikan ini riadohnya ini. Riadoh itu
praktiknya. Ya. Jadi lisan kita mengucapkan ini luar biasa nih tahlil ini. Tidak perlu lidah, tidak perlu bibir dia. Orang itu mau mati cukup begini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kan itu bergoyang mulut. Kalau tahlil tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma gerak lidah aja dia. Karena tinggal lidah yang bisa bergerak kalau orang mau mati. Enggak percaya, tunggu aja. Iya, orang mau mati itu cuma yang bisa bergerak lidah. Matanya udah susah. Tapi lidah masih bisa. Itulah karunia Allah itu. Lidah itu yang bergerak. La ilaha illallah. Begitu. Nah, makanya riadonya begini. La ilaha. Mulut kita mengatakan. La ilaha. Pikiran kita langsung menerjemahkan. Tidak ada pencipta. Tidak ada pemelihara. Tidak ada pemberi. Langsung jiwa kita mengatakan. Illallah. Hanya Allah. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, hanya Allah. La ilaha. Tidak ada tempat meminta. Illallah, hanya Allah. La ilaha. Tidak ada tempat berlindung. Illallah, hanya Allah. La ilaha. Tidak ada Tuhan tempat berharap. Illallah, hanya Allah. La ilaha. Tidak ada tempat mengadu. Illallah, hanya Allah. Begitu. Nanti dari itu balik lagi sampai 100. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tarik. Nariknya dari jiwa, perasaan, kepikiran. Kalau yang 7 titik itu kelas tinggi itu. Pusing pula nanti narik-narik itu. Cukup 2 titik aja. Jiwa, perasaan, dan pikiran. La ilaha illallah. Masuk lagi dia. Harus dibersihkan dulu. Kalau nggak bersih, dimasukkan Allah, tercampur dia. Kayak kita nanam pohon lah, nanam pohon jagung di sebuah areal begitu. Kan dicangkul dulu dia, cangkul yang dalam. Kalau yang dalam ya, jangan dalam ya. Pokoknya cangkul lah. Dibuang dulu batu-batunya, disingkirin dulu semua-muanya. Nah, barulah ditanam jagung. Itu makanya dibersihkan dulu. La ilaha illallah. Jadi tidak ada tempat mengadu. Tuh, hanya Allah. Zaman sekarang kan orang kebanyakan ngadunya di mana? Di status. Aku sebel banget sama bini gue. Lah, orang tahu semua. Masa ngadu di status? Kata bininya, gue juga sebel sama laki gue. Lah, gimana kita ini? Ngadunya jangan ke status, jangan ke sosial media, ngadunya ke Allah dengan zikir. Nah, ini untuk tingkat dasar cukup lah ini. Kalau tingkat atas lagi nanti yang 7 sifat Allah itu, sifat ma'ani itu, ini cukuplah sementara. Tuh, insya Allah dia. Dengan betul-betul diresapi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan buru-buru. Loh. Udah keluar makanan belum? La ilaha illallah. Lagi tahlilan dia. Makanan yang dipikirkan dia. Aduh. Jadi kosong dia tahlilnya. Jangan kosong, Pak. Berisi. Makanya dengan tenang dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dipikirkan itu makna-makna itu. Masukkan dia dalam pikiran dan perasaan. Cakep. Nah, itulah terapinya ya. Nah, kalau udah begitu nanti, apa yang terjadi? Imannya jadi murni. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang mendapat petunjuk. Aman, tenang hidupnya, dunia, alam sakaratul maut, alam barzah sampai ke akhirat.
Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan jiwa yang bersih. Itu maknanya. Makanya kita ini kan kadang-kadang ngakunya kepada Allah tapi berlindungnya kepada duit. Coba bapak-bapak kalau pergi kemana lupa bawa dompet. Waduh, macam mana nih? Ketakutan dia. Lah, itu belum benar akidahnya itu. Begitu dibuka ATM, tinggal 100 juta. Takut dia, karena selama ini miliaran duitnya. Gak tahu dari MBG atau dari mana itu. 100 juta, takut dia. Ketinggalan HP, waduh bingung dia. Itu berarti akidahnya belum. Masih ada ketakutan-ketakutan dia. Nah, harus dibersihkan itu. Tidak ada Tuhan tempat berlindung. Hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang menolong. Hanya Allah. Cakep tuh kalau bisa begitu. Terus. Oke. Nah ya, itu namanya terapi ikhlas dalam akidah. Murni akidahnya. Bersih. Tidak tercampur dengan kesyirikan. Baru yang kedua, ikhlas dalam ibadah. Nah, jadi yang kedua, ikhlas dalam ibadah. Terapinya sama, mirip ya terapinya, cuman nanti yang dibersihkan beda. Kalau dalam ibadah, bersihkan pikiran dari riya, ujub, takabur. Baru masukkan ikhlas. Gitu. Kalau masih ada riya, masih ada ujub, masih ada takabur, belum ikhlas. Dalam ibadah, niatan. Di sini sampai di sini, pikiran, perasaan. Oke. Riya, ujub, takabur ini adalah penyakitnya pertama para ulama. Semakin banyak ilmu orang itu, maka semakin besar dia menjadi orang riya, menjadi orang ujub, bahkan menjadi orang takabur. Semakin banyak ilmunya, ilmu apa aja. Apalagi qori, mentang-mentang qori internasional dia. Jadi imam tarawih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, kata ibu-ibu, enggak punya otak ini imam. Udah capek kita Yasin pula diantam dia tuh. Karena qori dia, bagus suaranya, hafalannya banyak. Padahal kata Nabi, ringankan salatmu kalau jadi imam. Karena banyak orang-orang yang lemah. Kalau salat malam sendirian silakan sambil bengkak tuh kaki Nabi. Lama berdirinya baca surah yang panjang-panjang. Makanya hati-hati ini berilmu ini. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar dia riya, ujub, takabur. Ustadz Purba ilmunya banyak, hafal Quran. Itu ayat sekian, nomor sekian, agak atas sedikit, ke bawah sedikit. Hafal saya. Nomor hadisnya sekian, hafal. Hati-hati itu. Ngeri. Nah itu nih, berilmu itu. Nggak ada orang yang katakanlah orang bodoh, pamer dengan ilmunya. Ya nggak punya ilmu. Apa yang mau dipamerkan? Nah, orang berilmu ini. Yang kedua, penyakit orang-orang soleh. Semakin soleh orang itu nampaknya, semakin besar dia jadi riya, ujub, takabur. Hati-hati kita jadi orang soleh. Tapi yang bukan namanya Pak Haji soleh lain lagi ya. Nih, pulang sholat subuh, nggak ada pengajian. Oh masih gelap kan? Dia tengoklah di rumah orang-orang. Masih pada tidur. Saya dong setiap subuh udah pulang dari Masjid Al-Ikhlas. Nggak ada orang kayak saya. Selesai dia. Hati-hati. Semakin soleh. Ngeri. Nggak ada orang kerudungnya kayak saya. Kerudung saya ini belinya di Turki. Padahal Tanah Abang dia beli. Tuh, hati-hati. Yang ketiga, pejabat dan tokoh. Semakin dia pejabat, semakin ditokohkan, itu semakin bisa dia riya, ujub. Ustadz Purba ini baru dilantik jadi anggota dewan. Anggota dewan. Tuh begitu. Ngeri Pak, gayanya udah ngeri. Serius ini. Gayanya udah ngeri. Tokoh, terkenal. Waduh, ngeri Pak. Kalau nggak tahu terapinya.
Yang keempat, haji dan hajjah. Orang manggilnya, Pak Purba, kenapa nggak nyaut? Emang gua udah haji, belum haji. Udah haji tahu? Pakai haji ngape? Pak Haji Purba. Emang sekali. 5 kali saya haji, panggil panjang. Pak Haji Purba. Ada apa Pak? Mat wajib musakol kali ini. Atau mat jais bin fasil. Begitulah dia. Ngeri Pak. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Itu haji dan hajjah. Kalau nggak dipanggil haji, ceguk dia. Apa itu ceguk? Bukan, kalau itu cekukan. Ini ceguk itu ngambek. Baru yang kelima, orang-orang tajir, orang-orang kaya. Semakin kaya, semakin besar dia menjadi orang yang riya, ujub, takabur. Punya mobil Kijang tahun 97. Pergi kondangan, parkirnya 2 km Pak. Padahal masih banyak dekat-dekat. Kenapa? Udah dikit dah. Malu. Begitu ganti mobil Pajero yang lampunya kayak belalai di belakang itu tuh, parkirnya di depan pelaminan persis. Wah. Ten. Siapa? Ustadz Purba. Wah, keren begitu. Ngeri Pak. Ngeri. Depan pelaminan Pak. Itu semakin kaya itu semakin ria, ujub kalau nggak tahu terapi. Ini Pak, ke depan dalam waktu 2 minggu ke depan, masing-masing kita dikasih Allah duit 5 miliar. Saya yakin bulan depan nggak ngaji lagi. Kenapa? Nggak level. Ini kan karena kira-kira kita ngaji nih. Coba kalau kaya nggak mau kemari, apaan? Nggak level sama Ustadz Purba. Begitu kata mereka Pak. Mana ada orang kaya ngaji kayak gini Pak? Siapa Ustadz Purba? Enggak level sama saya. Gitu Pak. Ngajinya di mana? Di Pondok Indah, di pondok mana itu? Bersyukurnya jadi orang miskin Pak. Bersyukur kita mau ngaji gitu. Kalau enggak, itulah penyakit itu. Kalau enggak tahu terapinya, kalau gitu apa itu riya Ustadz? Pertama, karena ingin lihat orang lain. Ini ya. Jadi, maukah aku kabarkan kepada kalian satu yang lebih aku khawatirkan di sisiku atas kalian daripada Dajjal, kata Nabi. Sahabat berkata, kami mau ya Rasul. Maka Rasul bersabda, yaitu syirik khafi. Seseorang sholat, lalu menghiasi, memperindah sholatnya, karena ada orang yang memperhatikan sholatnya. Itu riya. Riya itu syirik khafi, lebih berbahaya daripada Dajjal. Tuh tadi, imamnya atau apa begitu. Kalau sholat sendiri di rumah, Allahu Akbar. Begitu ada tamu, Assalamualaikum. Wah itu, karena ada orang. Apalagi orangnya calon mertua. Nah udah makin lah dia. Makanya ibadah itu privasi. Ini tuluk ya, terbit. Ibadah itu privasi, bukan untuk dipublikasi. Hati-hati. Privasi dia, cukup kita sama Allah yang tahu. Nah, yang kedua, pamer kepada orang lain, namanya sum'ah. Pengen kedengar. Biar tekor asal kesohor. Barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain, agar orang lain tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di tengah-tengah telinga hambanya, dan Allah rendahkan dia dan menghinakannya. Di grup jamaah Masjid Al-Ikhlas, jam 3 bangun tahajud, misal padahal bukan grup tahajud. Hati-hati itu. Wah, ini kata orang rajin dia ya. Ngeri-ngeri sedap. Sum'ah namanya. Yang ketiga, ada niatan lain selain niat Allah. Maka siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Contohnya, kenapa rajin ikut pengajian di masjid? Oh iya dong, saya kan pengurus masjid. Apa kata orang? Kalau nggak datang, 0 itu. Begitu nggak dari pengurus, nggak nampak lagi batang hidungnya. Kenapa ceramah Ustadz? Iya dong, saya ceramahkan maju tak gentar, tergantung yang bayar, wani piro sampean, 0. Kalau nggak sekian nggak mau. Ngeri-ngeri sedap. Tercampur dia dengan dunia. Itu nggak ada di sisi Allah di akhirat.
Kan ngeri itu. Semua amal tercampur sedikit aja. Kalau nggak tahu terapinya. Apalagi yang keempat, ada bangga dengan kelompok. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku Tuhanmu, maka bertakwa kepadaku. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Maka biarkan mereka dalam kesesatannya sampai satu waktu. Kelompok kami yang paling ahlu sunnah, yang lain tidak. Ah, itulah. Percuma itu. Ada ujub di sini. Ustadz kami yang paling nyunnah, yang lain enggak. Siapa yang ceramah? Ustadz Purba, enggak nyunnah dia, begitu. Bener nih, banyak Pak. Ngeri. Kalau ustadz yang nyunnah menurut mereka dari mana-mana datang, rame. Tapi kalau enggak, kabur. Ini sini. Tuh, hati-hati. Na'udzubillah. Ini ayatnya nih, masih banyak lagi ayat yang lain. Nah, yang kelima, adanya kiber, takabur. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam kolbunya seberat biji sawi, kiber, kesombongan. Seseorang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seorang suka memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Apakah itu termasuk riya, ujub atau takabur? Kata Nabi, tidak. Asalkan niat dia saat memakainya, Allah itu indah dan Allah suka kepada yang indah. Nih, kayak begini nih. Saya ini bukan pamer. Karena apa? Karena Allah itu indah, suka sama yang indah. So pakai yang indah. Apalagi ada ayat, kalau kamu datang ke masjid, pakailah bajumu yang bagus. Usahakan kalau bisa sholat Jumat, Pak. Saf pertama, kedua, ketiga, itu pakai jas semua, Pak. Pakai koko, pakai jas. Pakai jas waktu kawinan dulu, masih buat nggak? Nah, kalau nggak beli yang baru, Pak. Di Senen banyak itu. Pakai jas, Pak. Rapi. Jangan ke masjid baris pertama pakai kaos oblong, gambar partai, kata orang, ini partai brengsek nih, kan begitu nanti. Bikin MBG ini, begitu kata dia nanti. Wah, bahaya, Pak. Iya, pakai yang rapi pakai. Kalau ke masjid itu kan jelas itu, Allah itu indah, suka sama yang indah. Itu niatnya. Nah, adapun kiber itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah sombong. Ini dalilnya, nggak mau lah, dikit-dikit dalil, dalil kok dikit-dikit. Nah, itu sombong. Merendahkan orang, siapa dia, nggak nyunnah, saya. Nah, itu merendahkan orang, itu namanya sombong. Ada seperti itu, nggak masuk surga. Walaupun amalnya banyak. Kalau nggak diterapi dia itu. Nah, terakhir masuk kita terapinya. Pertama, beramal harus berdasarkan dalil. Contoh ini, menuntut ilmu. Kenapa mengaji ke Masjid Al-Ikhlas ini? Dalilnya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib setiap muslim. Makanya saya datang. Itu niatnya. Wajibnya ngaji ini seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa. Bukan karena ustadznya, bukan karena pengurus. Tapi menuntut ilmu itu wajib. Saya dapat ilmu di sini. Kalau nggak dapat ilmu, kalau nggak ada ilmunya udah tinggalkan atau dimusyawarahkan. Ini kayaknya pengajian nggak ada ilmunya ini, tukar begitu. Harus ada ilmunya. Ini hadisnya sahih. Itu niatnya yang ngaji. Kalau saya, apa niat saya? Ini niat saya. Ya. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Ini niat saya dari Ciputat kemari, Pak. Dari Ciputat kemari saya pagi-pagi itu bawa mobil, bismillah ya Allah. Setelah bismillah tawakkaltu Allah, saya niat aku menyampaikan ilmu kata Nabi. Sampaikan daripadaku walau satu ayat. Udah berapa ayat tadi saya sampaikan, berapa hadis. Itu niat saya. Baru ikhlas. Salat suruk karena ada hadisnya, itu ikhlas. Bukan ikut-ikutan. Oke. Yang kedua, mencari ridha Allah. Barang siapa berbuat demikian itu karena mencari ridha Allah, maka kelak kami berikan pahalanya yang besar. Tuh. Makanya saya katakan tadi kita niat mencari ridha Allah. Sambil jalan, kewajiban menuntut ilmu sekaligus mencari ridha Allah. Begitu. Harus ada itu mencari ridha Allahnya di sini. Yang kedua, yang ketiga. Nah,
ingin mendapatkan kepuasan batin, padahal tidak ada seorang pun memberikan satu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan batin. Puas rasanya. Gitu. Habis kita bersedekah, puas rasanya. Minta itu sama Allah. Baru yang keempat, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan ke surga. Aku ingin dimudahkan ke surga ya Allah. Begitu. Nah, terakhir ilustrasi ini. Ilustrasi ya, terakhir. Ada dua santri, yang ikhlas sama yang ria. Kita lihat yang ikhlas dulu. Satu santri ini, mereka datang ke rumah ustadz ini berpencar. Pertama, santri yang ikhlas mau ke rumah ustadz, mau nanya ada permasalahan. Tapi sebelum berangkat bawa apa ya? Oh iya, di belakang rumah ada kebun singkong. Dia cabut singkong, dia bawa ke rumah ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Mau nanya ustadz. Itu bawa apa? Ada singkong ustadz. Baik, istriku, iya bang, mari sebentar deh. Ada apa bang? Ini santri kita. Alhamdulillah bang, udah lama kita nggak makan singkong goreng bang. Jazakal khair ya santri. Iya bu ustazah. Bawa ke dalam. Kata santri, nggak lama-lama ustadz, aku mau izin dulu sebentar. Istriku, ya, apa yang bisa kita kasih sama santri kita ini? Nggak ada lah bang. Coba tengok dulu di luar. Oh kalau di luar ada bang. Apa itu? Kambing. Bawa kemari. Nah, datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Itulah ikhlas itu. Di tengah jalan ketemu sama santri B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ente? Dari rumah ustadz. Kayaknya itu kambing ustadz deh. Iya emang. Kok ente bawa? Saya dikasih ustadz. Emang ente bawa apa? Saya bawa singkong. Oh bawa singkong pulang bawa kambing. Iya oke deh. Assalamualaikum. Nah, berencana si B, kalau begitu saya besok datang ke rumah ustadz, bawa banyakan lah, kalian ntar dikasih sapi. Itu niat dia. Datang dia besoknya, apa yang dibawa itu? Duren Medan, pisang barangan Medan, ikan teri Medan, bika Ambon Medan, jeruk Medan. Karena ustadznya orang Medan. Banyak yang dia bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini ente? Enggak ustaz, mau nanya ustaz. Itu bawa apaan? Enggak ustaz, sekedar. Istriku ya bang, sini sebentar. Masya Allah bang, udah lama kita enggak makan durian Medan bang. Bawa ke dalam. Nah, ustaz mau izin pulang dulu sebentar. Istriku udah kepikir aja, sapi ini begitu kan? Ada apa? Apa yang kita bisa kasih? Enggak ada lah bang. Coba cari ada bang. Apa itu? Singkong bawa sini. Dikasih singkong kawan tuh yang kemarin. Tekor dia Pak, tekor. Maksud saya begini, ngaji ini pahalanya besar, tapi kalau niatnya tercampur, nol. Capek kita nggak ada pahala di akhir nanti. Itu yang kita khawatirkan Pak. Di akhir zaman ini, jarang orang yang tahu teori ikhlas ini Pak. Kalau kita membantu, pasti ada embel-embelnya. Itu yang ngeri-ngeri sedap itu. Dilatih Pak, terapi terus. Apalagi ceramah ini besar pahala, tapi kalau ada embel-embel, nol dia. Dan saya masih berlatih terus Pak. Makanya Imam Syafi'i mengungkapkan, ini Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Semua manusia seperti bangkai, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu akan celaka, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan akan celaka, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun masih berada dalam bahaya yang besar. Tuh. Kalau dia ikhlas, masih bisa dia terkontaminasi. Kalau tidak, dia terapi terus dirinya. Dia upgrade terus dirinya. Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Selesai lah, udah capek aku. Udah surut juga waktunya kan. Nah, udah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nah, udah dulu mungkin ya. Udah, yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.